Saya tinggal di kampung Jawa. Tahu gejala benjolan itu sejak kapan? Baru semalam saya tahu. Habis Saya tinggal di kampung Jawa. Tahu gejala benjolan itu sejak kapan? baru semalam saya tahu. Habis semalam Sebelum-sebelumnya? nggak pernah sakit. Kemarin sakit, cuma nyeri biasa. Payudaranya? Sebelumnya nggak pernah sakit? Nggak pernah sakit. Semalam sampai bawa demam kan. Tapi sebelumnya udah tahu bahwa ada. Tahu juga. Tahu juga ada benjolan? Enggak, semalam baru saya tahu saya raba. Ada benjolan kayaknya, habis itu kayak merah. Sebelumnya kalau mandi di kamar mandi, ya kan? Kalau misalnya ada juga ngeraba. tidak ada terdeteksi. Tidak. Semalam baru terdeteksi. Semalam karena sakit kan, saya raba terasa kayak keras gitu. Ini adik yang kedua nih, pasien yang kedua yang mengalami masalah payudara. Tadi ada satu kelas 2 SMA, udah terdeteksi adanya satu SMA, tapi tidak mau periksa. Pas tadi kita raba, pas dekat puting udah besar, memang udah segini. Padahal waktu kita raba masih kecil, kayak adik ketahuan langsung ke sini. Saya yakin masih kecil tuh, nggak apa-apa. Berarti ada faktor resiko orang tua ya? Iya, mungkin karena orang tua saya juga kankernya sebelah kiri, tapi sebelah kanan, saya sebelah kiri sakit. Kan faktor resiko orang tua kita, faktor resiko keturunan, orang tua kita, sepupu dari mama kita, bagian-bagian dari perempuan. Kemudian pernah punya bayi tapi tidak pernah menyusui. Habis itu karena faktor makanan, kemudian juga faktor dari berbagai hal yang lain lah gitu. Ini Bu, saya mau tanya, kan saya menyusui, saya kasih susu nih buat anak saya, bisa nih? Bisa. Nggak berpengaruh? Nggak asik kan diproduksi sendiri, sedangkan itu memang sudah ada terbentuk dia di situ, tidak mengganggu. Nggak, dia sudah ada bagian kelenjar yang produksi ASI, nggak bisa. Kasih ASI ya? Kasih terus apa? Anak setahun dibarengin sama susu formula juga. Jadi nggak, kita periksa coba ayo. Oke, kita udah periksa payudara sebelah kiri. Mama sempat kemo? Seminggu 2 kali kemo. Umur berapa mama sekarang udah? Umur 36 mama meninggal. Muda ya? Itu saya yakin waktu mama umur 36 kayak mama nggak terdeteksi tuh, sudah divonis kanker. Pertama tumor. Mama gejalanya pertama keluar darah di bagian putih. Iya. Saya coba cari di Google kan. Salah satu tuh dia tanda dan gejala. Itu penyebab kanker payudara katanya. Gejalanya keluar darah. Ada yang berpori-pori, merah meradang. Merah meradang. Sering sakit mama, sering keluar darah juga. Saya bilang ke mama, yuk kita periksa aja, kata. Kan orang kampung Bu ya, nggak mau periksa. Sebelumnya mama nggak sakit, udah ada benjolan. Pertama kan dari benjolan kecil-kecil dulu yang bisa jalan-jalan atau masa dia berubah-ubah kan. Sakit dia, kalau orang kampung nggak apa. Nggak tahu mau meraba apa, tahu-taunya udah jadi kanker. Kan ada proses berjalannya waktu tuh bisa jadi kanker. Karena nggak tahu. Orang kampung susah untuk berobat. Kalau tahu pun sakit, takut katanya di kemo tuh dimasukin kayak jenazah, ada takut ke bapak saya kan. Jadi pemahamannya ya. Nggak mau ke rumah sakit. Jadi berobat kampung sampai parah, sampai taruh obat herbal Bu, sampai pas dikopek obat herbal Bu, langsung dikopek kulit-kulitnya Bu. Itu pengalaman orang tuanya tuh yang pernah mengalami kanker payudara. Jadi karena ditaruh semacam ramuan-ramuan tuh kopek udah panas ya. Iya udah panas. Apalagi dibungkus dengan kain bukan kain sih, daun pisang. Bukan daun pisang. Daun apa namanya? Ada, saya paham, tapi saya nggak bisa sebut namanya. Daun yang kampung taruh tempel kan, biar dingin jatuh. Bolong. Dibahai taruh apa segala macam, kapur sirih. Taruh obat-obat herbal semacam orang kampung tahu katanya itu barang. Itulah kita ingin tepiskan pemahaman yang salah tuh, kata orang kampung tuh bara atau apa, dengan kita minuman herbal atau berobat alternatif nanti bisa menghancurkan atau menghilangkan. Tapi yang namanya dihancurkan nggak dibuang ya di sinilah dia. Bumerangnya di payudara kita pecah lah kan gitu.
udah panas dengan ramuan-ramuan yang panas ya kan. Udah telat juga bawa rumah sakit, udah stadium di akhir. Sebenarnya kan hal yang seperti itu memang medis boleh kita ikhtiar dengan ramuan minum-minum ya kan. Ada juga. Kayak benalu kopi atau apa. Tapi benalu kopinya juga. ke rumah sakit itu yang utama dulu. Kita mau dilihat. Ini udah capek berobat kampung nih, kayak udah minum-minum ramuan benalu akhirnya kopi baru ke ini ya, baru ramuan ke apa daun sesak lah segala yang macam. bilang ada hasil. Dibilang ada hasil, cuman ya kan kita nggak berobat jalan Medis. kan. Jadi Ya udah segitu ya. udah sempat operasi juga, angkat, habis itu angkat drop. Tapi nggak apa-apa insya Allah. Karena kan kalau kayak gitu kita kan waspada faktor keturunan. Kini kita nih orang tuanya dulu kanker, ini anaknya juga ini yang namanya faktor keturunan tuh salah satu adalah kanker payudara. Ini orang tuanya dulu kanker, sekarang kita deteksi anaknya masalahnya dengan apa, kita kasih rujukan. Oke, makanya saya wanti-wanti sekali remaja perempuan yang pernah kita mengabaikan untuk melakukan pemeriksaan payudara sedini mungkin, screening awal. Biasanya gini ya, secara jarum jam, kayak Bu Nur ajarkan tadi, Bu Nur praktekkan. Saya tahu karena kan saya dulu kan bawa mama berobat. Diajarkan kan, dikasih tahu. Dan kita dulu sama dokter dulu katanya ini salah satu anak dari ibu bakal kena juga, tapi kemungkinannya nggak tahu tipis. Iya, kita kan hanya waspada aja kan, seperti hari ini kita rujuk dulu, kita nggak ini, kita rujuk dulu, nanti apa hasilnya kita serahkan ke dokter. Pokoknya adik ikutin apa hasilnya, ikutin aja. Oke? Iya. Ini lagi main enggak? Enggak. Akhirnya anak kemarin mau kemana? Iya. Potong sedikit lagi ya. Iya, kalau potong. Coba kita ini enggak. Si ininya tapi aman aja kan? Aman, nggak masalah. Nah, sebelumnya nggak berasa pas
Head itulah. Dia makin tua. Ini harus kontrol. Cukup nih, potong lagi pun nggak mungkin. Cukupnya nanti ini apa? Bisa ditambah lagi ya? Kenapa? Lu bilang, misalnya di kakak tuh gak terasa. Nah beda sama dia, dia bisa kita samain ya kan? Oke deh. Apa namanya tuh? Bismillah ya lagi keputusan ya? Iya.